Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Arifani, NIM 0702062254, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, saya akan membahas tentang teori dan konsep pengembangan diri. Yang pertama, pengertian pengembangan diri menurut beberapa ahli. Jadi saya akan membahas tentang pengembangan diri menurut Abraham Maslow, yaitu pengembangan diri merupakan suatu usaha individu untuk memenuhi kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan puncak di antara kebutuhan-kebutuhan manusia lainnya. Menurut terminologi pengembangan diri dari Heri Wibowo merupakan bagaimana setiap individu mampu mendidik dirinya sendiri. Pengembangan diri adalah aktivitas mengajari diri dengan hal-hal yang baik, yang berpotensi mendorong diri kita untuk beraktualisasi sepenuhnya. Yang kedua yaitu konsep dasar pengembangan diri. Dalam siklus kehidupan manusia pasti mengalami proses perkembangan, baik itu dari segi psikologis maupun fisiknya, mulai dari perkembangan sejak bayi sampai masa tua. Dalam masa perkembangan tersebut, banyak perubahan yang meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, bahasa, emosi, serta perasaan. Dalam setiap aspek tersebut, pada dasarnya membuat kombinasi atau hubungan yang baru, lalu membentuk spesialisasi fisik serta psikologis yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan adanya kombinasi tersebut menyebabkan adanya persaingan serta saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu aliran psikologi perkembangan. Salah satunya aliran psikoanalisis. Secara tegas memperhatikan struktur jiwa manusia. Pendiri dari aliran psikoanalisis yaitu Sigmund Freud. Fokus aliran ini ialah totalitas kepribadian manusia, bukan dari bagian-bagiannya yang terpisah. Menurut aliran ini, perilaku manusia dianggap sebagai hasil interaksi subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Id itu bagian kepribadian yang menyimpan dorongan biologis manusia yang merupakan pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan cenderung memenuhi kebutuhannya. Sifatnya yaitu egoistis, tidak bermoral, dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Yang kedua ada ego. Fungsinya untuk menjembatani tuntunan id dengan realitas di dunia luar. Ego merupakan mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistis. Egolah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud yang rasional. Ego itu bergerak berdasarkan prinsip realitas. Yang ketiga ada superego, yaitu unsur yang menjadi polisi kepribadian, maksudnya mewakili sesuatu yang normatif atau ideal. Superego disebut juga dengan hati nurani, merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultur masyarakat. Superego memaksa ego untuk menekankan hasrat-hasrat yang tidak berlainan di bawah alam sadar. Selanjutnya ada ruang lingkup perkembangan manusia. Psikologi perkembangan yaitu psikologi yang membahas tentang perkembangan psikis manusia dari bayi sampai tua, yang mencakup yang pertama ada psikologi anak. Psikologi anak itu mencakup pada masa bayi. Masa bayi lahir sampai berumur kira-kira 10 atau 15 hari. Dalam perkembangan manusia, masa ini merupakan masa pemberhentian. Maksudnya, tidak ada pertumbuhan atau perkembangan apapun. Dimulai dari umur 2 minggu sampai 2 tahun disebut dengan masa bayi. Masa ini dianggap dengan masa kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab merupakan masa di mana dasar-dasar kepribadian saat dewasa diletakkan. Dimulai dari umur 2 tahun sampai 6 tahun disebut dengan masa kanak-kanak. Pada masa ini disebut dengan usia prakelompok. Mengapa? Sebab pada masa ini anak-anak mempelajari tentang dasar perilaku sosial, dan umur 6 sampai 12 tahun anak-anak sudah siap untuk menerima tuntutan yang dapat timbul dari orang lain dan menyelesaikan tuntutan tersebut. Yang kedua ada psikologi puber dan adolescensi, yaitu psikologi pemuda. Pada masa ini merupakan masa yang tumpang tindih sebab mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak, yaitu umur 11 tahun atau 12 tahun.
Dan tahun-tahun awal masa remaja yaitu umur 15-16 tahun mempunyai kriteria adanya perubahan besar pada tubuh, proporsi tubuh, pertumbuhan ciri-ciri seks primer, dan perubahan ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga ada psikologi orang dewasa. Pada masa ini dibagi dengan 3 periode, yaitu pertama masa dewasa awal yang dimulai dari umur 21 sampai 40 tahun. Pada masa ini merupakan pencaharian pemantapan dan masa reproduksi, maksudnya masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Yang kedua ada masa dewasa pertengahan dimulai dari umur 41 tahun sampai 60 tahun. Masa ini disebut dengan masa dewasa madya yang mempunyai ciri-ciri yaitu periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia, disebut masa transisi di mana laki-laki dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku manusia dewasa diganti dengan ciri jasmani dan perilaku yang baru. Yang keempat ada psikologi orang tua. Nah, psikologi orang tua itu usia lanjut atau usia tua merupakan masa penutup dalam rentang hidup manusia. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik maupun psikologis yang menurun. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.